good morning everyone. Good morning grade 12. So today you are learning English with me, Miss Yulika again. So I hope you are in a good condition so you can join our learning well. Please prepare your pen and your notebook so you can take note whenever you need from my explanation. Jadi saat ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi dengan Miss Yulika dan Miss harap kalian ada dalam kondisi yang baik. Jadi kita bisa belajar dengan baik ya. Siapkan pena dan buku kapanpun kalian butuh untuk mencatat penjelasan dari Miss Yulika. Baik, so today we are going to learn about job application letter atau surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian sudah pernah belajar membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Indonesia ya? Baik, saat ini kita akan belajar membuat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Apa ya kira-kira bedanya antara surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Kita akan bahas ya. Kita akan belajar tentang knowing the part of application letter and composing it. Jadi kita akan belajar tentang bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan dan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita mulai ya. Oke, part of application letter atau bagian dari surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk melamar pekerjaan kita akan membutuhkan surat lamaran pekerjaan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian-bagian yang harus kita tahu. Yang pertama yaitu contact details atau detail dari alamat kita, bagaimana orang menghubungi kita. Bisa yang pertama yaitu alamat kita dulu, baru alamat si perusahaan ya. Kemudian di situ ada salutation atau greeting. Kemudian ada main body atau badan surat. Kemudian strong closing atau penutupan dari surat itu, bagaimana kita mengakhiri suratnya. Signature sudah tahu ya, tanda tangan. Nah, selanjutnya setiap surat ini harus mengandung informasi yang cukup jelas. Baik, misalkan berikan contoh dari surat tersebut, yang mana bagian-bagian yang disebutkan ya. Oke, di sini ada satu contoh dari surat lamaran pekerjaan. Di sini kita lihat di atas ya, misalkan perbesar. Nah, pada bagian yang pertama, di sini adalah applicant contact details. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa yang pertama kali adalah contact detail atau informasi tentang alamat atau bagaimana kita bisa dihubungi, baik kita atau perusahaannya. Nah, yang pertama kali yaitu kontak detail kita ya. Di sini ada nama, kemudian alamat, nomor telepon serta email kita dulu. Di bagian kedua, nah di sini kita tuliskan kontak detailnya si penerima surat kita nanti atau perusahaannya. Di situ ada nama perusahaannya. Kemudian jika kalian tahu nama HRD-nya, tulis namanya. Jika tidak tahu, cukup nama perusahaan, alamat, serta nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Ya, setelah kontak detail, kita langsung masuk ke bagian subjek. Tadi di bagian surat sebenarnya subjek tidak dituliskan. Hanya saja di sini dianggap penting karena dari iklannya diminta untuk menuliskan subjek. Subjeknya di sini yaitu tujuan kita melamar pekerjaan itu, menulis surat itu untuk apa. Di sini disebutkan sebagai application for position bla 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 bla. Jadi kita ini adalah surat untuk lamaran pada posisi apa yang kita mau lamar ya. Kemudian langsung masuk ke greeting. Greeting jadi ada atau salutation, bisa bilang good morning, atau di sini dear Miss Jones atau dear HRD, seperti itu. Nah, di situ adalah kita sebut dengan pembukaan. Ya, baru masuk ke body of letter. Body of letter atau badan surat. Apa sih ini isi badan suratnya? Mari kita lihat lebih dekat. Nah, di badan surat ini kita menuliskan perkenalan tentang diri kita dulu,
kita itu tinggal di maksudnya dalam hal pekerjaan ya, sudah punya pengalaman apa. Kalau kita belum punya pengalaman berarti kita punya background pendidikan apa. Contohnya di sini dia menjelaskan bahwa dia sudah punya pengalaman 5 tahun di bagian tersebut. Umpamanya kalian nanti mendaftar sebagai pemain musik umpamanya untuk sebuah orkestra di Jakarta. Ya, jadi nanti kita tuliskan di situ bahwa saya sudah 10 tahun mendalami bermain gitar atau alat musik apapun. Nanti kita ceritakan lagi skill saya sangat menguasai di bidang ABCD tentang pekerjaan yang kita lamar tersebut. Itu dulu. Yang kedua, kita menjelaskan tentang setelah menjelaskan tentang diri kita, background education atau pendidikan, kemudian pengalaman kita. Pokoknya saya kalau tidak punya pengalaman pendidikan dulu, saya lulus dari umpamanya Unila jurusan musik, dan saya sudah punya pengalaman. Kita cerita tentang pengalaman saya sudah sering manggung di mana-mana, juara 1 di Indonesian Idol atau sejenisnya seperti itu. Nah, selanjutnya di main body juga atau pada bagian badan surat juga kita menjelaskan tentang bagaimana skill kita umpamanya mampu bermain musik tersebut fit atau sesuai dengan requirement atau permintaan daripada pekerjaan tersebut. Umpamanya saya berharap saya mampu memainkan drum dengan baik gitu. Nah, jadi sesuai dengan posisi tersebut saya yakin saya bisa menjadi pemain drummer yang sangat baik di grup musik Anda umpamanya. Nah, setelah kita menjelaskan experience kita, saya sudah pernah bermain musik di beberapa negara dan bla bla bla, itu experience atau pengalaman ya. Nah, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang diri kita, bagaimana fit dengan permintaan dari perusahaan tersebut atau si pembuka lamaran, kita masuk ke conclusion. Conclusion itu apa? Conclusion itu yaitu kesimpulan. Jadi di situ disebutkan, my goal is to take the skill I have acquired and use them to the best, both with intention of driving a profit and also giving me the chance to develop my skill, katanya. Jadi dia sebutkan, jadi tujuan saya di sini untuk mengambil hal ini, saya yakin bahwa kemampuan saya bisa membantu Anda dalam perusahaan tersebut. Oleh karena profit yang Anda tawarkan serta hal ini bisa mengembangkan kemampuan saya, nah maka saya yakin saya bisa menjadi efficient employee atau menjadi pegawai Anda yang bagus, yang baik untuk Anda. Jadi kita tuliskan juga bahwa kita menginginkan atau menawarkan bahwa kita menginginkan personal interview. Jadi dipanggil untuk interview. Jadi kita tawarkan, I would be delighted to expand more on professional skill and abilities during personal interview. Nah, kita tawarkan bahwa saya akan sangat senang sekali kalau saya bisa menceritakan kemampuan saya selanjutnya dalam personal interview nanti. Nah, seperti itu, ada kata-kata pancingan seperti itu ya dalam bahasa Inggris. Atau bisa juga kita tulis, I will be very happy if you call me for personal interview to share about my experience and how it fit your requirement. Jadi saya akan sangat senang sekali kalau Anda mau mengundang saya akan ceritakan bagaimana skill saya itu bisa sesuai dengan requirement perusahaan Anda. Nah, gitu, ada kata-kata menjualnya di situ ya, membuat offer gitu bahwa atau tawaran kepada si pemberi pekerjaan untuk mengundang kita dalam interview. Oke, next. Ada sign off itu tanda-tanda kalau kita sudah mau selesai tuh. Jadi di situ ada yours sincerely. Jadi kalau di situ jadi hormat saya, seperti itu. Nah, kata-katanya. Atau kemudian kita berikan signature, berikan tanda tangan ya. Selanjutnya jangan lupa nama lengkap kita tulis, tanda tangan dan nama lengkap. Yang terakhir attachment. Nah, attachment itu adalah lampiran.
Jadi kadang-kadang kan kita harus melampirkan ijazah dan lain sebagainya, kemudian kurikulum vitae ya, atau CV. Nah, itu kita sebut dalam attachment, apa yang kita lampirkan. Apa pas foto, apa KTP, seperti itu ya. Nah, gimana? Hampir mirip ya dengan bahasa Indonesia, hanya bedanya kita menyertakan identitas kita serta identitas si penerima surat lamaran kita. Ya, baik. Yuk kita bedah lebih dalam lagi ya. Oke, kalau Miss kasih contoh nih. Di sini Miss kasih contoh ada iklan di sini dari Indokarir tentang membuka production engineering. Sesuai dengan tahapan surat tadi, maka harusnya yang pertama kali kita tulis yaitu tentang, ya betul, memperkenalkan our contact detail atau memperkenalkan bagaimana kita bisa dihubungi ya, baik alamat, telepon, kemudian email. Nah, kita tuliskan paling atas. Di bawahnya, secondly, write down recipient company information. Jadi di sini kita tulis nama si perusahaannya. Di sini nama perusahaannya apa? Tunas Karya Indo Swasta. Ya, sama apa tuh? Alamat email. Kalau tidak ada alamatnya, tulis saja alamat email mereka atau website mereka, tidak apa-apa. Ke bawahnya kita tulis subject of your letter. Tujuan surat kita itu surat apa sih? Gitu. Jadi application letter for apa tuh yang ditawarkan? Production engineering position. Itu kita tulis ya. Selanjutnya mulai lagi dengan salutation atau greeting. Nah, kita carangkan bagaimana good morning atau Miss, dear Miss atau Mister. Ya, seperti itu, seperti biasa. Salam pembuka. Nah, selanjutnya masuk ke main body atau badan surat. Nah, di badan surat kita tuliskan purpose, tujuan kita, saya menulis surat ini untuk mengisi posisi sebagai apa tadi? Sebagai apa ya? Miss lupa. Nah, sebagai production engineering. Jadi, an introduction of yourself. Jadi kita terangkan tentang diri saya. Saya Yulika Normalia. Saya mau apply di posisi tersebut, lulusan FKIP, bahasa Inggris, Unila. Kemudian saya masuk ke qualification atau skill kita ya. Saya mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik tulisan ataupun lisan aktif. Kemudian saya juga terbiasa membuat surat dan lain sebagainya. Saya bisa computer skill, sebuah Microsoft Word, Outlook dan teman-temannya. Nah, jadi kita menjelaskan tentang our skill, keahlian kita ya. Kemudian baru silakan experience. Saya sudah berpengalaman sebagai production engineering selama 5 tahun umpamanya di MNC TV. Kemudian bagaimana kita bekerja di sana, seperti itu. Sama menjelaskan tentang kemampuan kita. Selanjutnya dengan conclusion. Nah, conclusion tadi yaitu bagaimana kita menyimpulkan apa sih kemampuan kita itu sesuai dengan si requirement atau permintaan job position yang ditawarkan. Ya. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa bahwa kita meminta personal interview. Jadi di sini tulis I will be delighted to expand more on my skill and experience on my personal interview. Jadi saya akan sangat suka, sangat senang kalau nanti diminta bercerita, menerangkan lebih lanjut pada saat personal interview nanti. Seperti itu, baru kita your sincerely, hormat saya, terus kita berikan tanda tangan. Tanda tangan. Setelah itu berikan nama lengkap dan attachment. Jadi Miss mungkin diminta apa tadi yang diminta? Di sini nggak minta apa-apa, cuma minta CV saja. Jadi kita tuliskan CV. Nah, oke ya. Sekarang tugasnya adalah write your own letter. Jadi tulis surat kalian sendiri. Nah, di sini Miss sudah sertakan ada job vacancy atau lowongan pekerjaan operator office. Nah, di situ ada kualifikasinya ya. Nanti kalian terangkan bahwa kalian itu
lulusan D3 bla bla bla, usia berapa ya, mampu apa gitu. Oke? I will wait for your nice application letter, and I will be delightful to write to wait for it. Jadi Miss akan sangat bahagia banget kalau kalian bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, and I believe you can. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.